kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang sosiologi dakwah, teori siklus dan teori interaksionisme. Teori siklus adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan fase-fase dalam kehidupan manusia. Di mana fase-fase ini kalau kita kenal biasanya ada 4 fase. Yang pertama adalah fase pertumbuhan, yang kedua adalah fase remaja, yang ketiga adalah fase dewasa, dan yang keempat adalah fase manula. Dari keempat ini mempunyai ciri khas masing-masing dalam setiap pertumbuhannya. Misalkan pertumbuhan dari bayi sampai dengan 12 tahun, dari remaja 12 tahun sampai dengan 21 tahun, dewasa dari 21 tahun sampai dengan 40 tahun, manula 40 tahun sampai dengan 60 tahun, dan sampai meninggal dunia. Nah, ketika seorang mengalami fase-fase perubahan dalam kehidupannya ini, maka sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya maupun dengan sosial masyarakatnya akan berubah seiring dengan perkembangan perubahan fasenya. Misalkan ketika seorang anak dalam posisi remajanya, dia akan berusaha mencari jati dirinya, ingin berusaha mencari cita-citanya. Saya ingin menjadi seperti siapa ya? Saya ingin menjadi apa ya? Saya ingin berbuat gimana ya? Nah, itu akan ada pada fase remajanya. Ketika dia sudah masuk pada fase dewasanya, dia akan lebih fokus pada, oh ya, saya harus mengurusi keluarga saya, cita-cita saya sudah tercapai, dan saya harus mengurusi anak saya, harus mengurusi kehidupan keluarga kecil saya, menafkahi keluarga saya, dan lain sebagainya. Ketika pada tahap dewasa dia sudah berbeda lagi, bukan itu tujuannya. Saya harus menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab, saya harus menjadi seorang yang lebih religiusitas dalam kehidupan, karena saya sudah pada tahap dewasa dan sebentar lagi saya tiada. Dan apa yang akan saya bawa untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Nah, fase-fase pertumbuhan remaja, dewasa, dan manula ini, dia akan membawa perubahan yang berbeda dalam setiap tingkatannya, dan itu yang disebut dengan teori siklus perubahan manusia. Maka ketika remaja berinteraksi dengan remaja lainnya atau berinteraksi dengan masyarakat, itu akan berbeda ketika seorang yang dewasa berinteraksi dengan masyarakat dan keluarganya misalnya. Berbeda lagi dengan seorang manula yang berinteraksi dengan masyarakat dan keluarganya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang disebut dengan teori siklus dalam perkembangan kehidupan manusia. Oke, itu yang pertama. Oke, kita masuk kepada yang kedua, teori interaksionisme. Teori interaksionisme adalah teori di mana ia ingin membahas tentang apa yang diyakini oleh seorang individu atau seorang manusia terhadap situasi dan kondisi yang ada sekarang, sehingga dia mempunyai dorongan untuk melakukan sesuatu yang dia yakini itu sesuai dengan kondisi dan situasi dia sekarang. Saya langsung beri contoh saja. Misal dari teori interaksionisme ini adalah teori di mana ia berusaha menunjukkan identitas dirinya. Saya orang kaya kah? Saya orang miskin kah? Saya orang religius kah? Saya orang beragama kah? Saya orang yang seperti apa? Dia berusaha menunjukkan itu. Nah, ketika itu ditunjukkan, maka harapannya adalah orang lain mampu membaca, oh ya, dia mampu membaca identitas dirinya. Wah, dia orang kaya. Wah, dia orang yang beragama. Wah, dia orang yang pintar, dan sebagainya. Ketika saya orang pintar misalkan, saya mendapatkan juara 1 di kelas saya, maka saya akan berfoto dengan piala dan sertifikat penghargaan yang diberikan oleh guru saya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya, bah, dia itu orang pintar ya. Wah, dia juara 1 ya. Wah, dia intelektualnya tinggi ya, dan lain sebagainya. Dan kenapa saya berfoto dengan seperti itu? Karena itu yang saya yakini, bahwa ketika orang itu pintar dan mendapatkan juara, dia harus berfoto untuk mengabadikannya, dan orang lain akan membaca dirinya bahwa dia benar-benar orang yang pintar, bahwa dia benar-benar orang yang intelektualnya tinggi, orang yang juara, mampu berdaya saing. Itulah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena durasinya terbatas, hanya 5 menit saja dalam 2 materi, dan ini cukup menyiksa saya, teman-teman ya. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan. Saya tunggu kritik, saran, dan komennya, atau kita diskusi bersama dalam grup nanti. Itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam pelajar untuk seluruh pelajar Indonesia. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.